كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فبعد اليوم جماعة صلاة العشاء dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman Islam serta sehat dan sempat sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajah silaturahim, melaksanakan rangkaian ibadah yang wajib maupun yang sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita semua. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja, beberapa waktu yang lalu atau bahkan sering sekarang itu kita lihat fenomena FOMO. Apa FOMO itu? FOMO itu sesuatu yang lagi viral dan sesuatu yang lagi marak. Satu di antaranya adalah warung Bening Jaya. Dan dalam melihat di jalan di Ponorogo sampai di Jalan Demak itu sekitar 3-4 titik FOMO warung Bening Jaya. Nanti kalau mau melihat bisa lewat situ. Yang menjadi menarik adalah anak itu lebih kerasan di sana. Jadi anak-anak muda itu lebih kerasan di sana daripada di rumah, daripada di masjid. Pertanyaannya adalah kenapa? Dan ngapunten jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagian besar di antara mereka anak-anak muda yang kerasan di kafe-kafe semacam itu daripada di rumah berdiam diri atau kemudian berkunjung ke masjid. Itu ngapunten Pak, bukan dari keluarga ekonomi rendah ke bawah, menengah ke bawah. Sebagian besar mereka malah anak-anak yang berada pada keluarga yang berada. Saya pernah eksperimen bertanya, Mas, sampai kenapa kok terasa lagi? Enggak di rumah gitu kan? Ini kebetulan kenal gitu. Kenal. Apa jawaban dia? Jawaban dia adalah aku lebih diorangkan kalau di sini. Saya lebih diorangkan daripada di. Artinya apa ya Mas? Mestinya orang tua atau ayah ibunya yang mestinya bisa memberikan pelayanan kepada anak itu, tapi kemudian dia tidak mendapatkan. Dia mendapatkan di tempat yang lain itu, di kafe itu. Dan kebanyakan rata-rata di antara mereka, kenapa kok sampai keras senang ini selain jawaban itu? Yang kedua adalah aku pusing Mas, sumpah. Berarti banyak di antara mereka ketika dia di kafe itu harapannya adalah ketika dia pergi ke kafe selesai masalah. Setidaknya dia
dia lego gitu, lego. Dan kemudian saya tanya balik, kira sampai pulang dari sini, apakah ada kesenangan tersendiri? Lego atau masalahnya selesai? Enggak juga, enggak juga. Pokoknya aku pengen ngopi, pengen ngobrol begitu dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah, ini juga menjadi PR buat kita bersama. Jadi anak itu mestinya dia kerasan di rumah, mestinya dia lebih lama durasi waktunya di rumah daripada di luar. Tapi kemudian kejadian fenomena hari ini adalah anak itu lebih kerasan di luar daripada dia di rumah. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah, ternyata memang ketika di kafe itu mengorangkan orang, mengorangkan orang itu memanusiakan manusia, itu sangat luar biasa. Contoh, jangan mungkin sudah merasakan ketika jenazah, kira-kira pintunya itu buka sendiri atau dibukakan? Halo, ini ngantuk apa? Sebagian besar ketika kita masuk ke kafe, pintunya dibukakan. Tidak hanya buka pintu, pasti ada kalimat-kalimat sambutan yang itu sangat menenangkan. Setidaknya selamat datang. Oh jenengan di Indomaret loh, buka TV. Selamat datang di Indomaret gitu. Itu dan itu kompak kok. Dan itu kompak. Seluruh karyawannya ketika ada orang masuk, ada konsumen masuk, pasti ada pelayanan seperti itu. Ini di luar strategi marketing, di luar itu. Tapi berbeda ketika orang itu atau kita, saya sebagai anak atau mungkin anak jenengan, ketika masuk ke rumah, kira-kira gimana? Itu assalamualaikum itu kalau anaknya itu pulangnya tepat waktu. Tapi coba anaknya telat 1 jam dari kepulangan yang biasa. Kira-kira aja apa kalimatnya kita sampaikan kepada anak kita? Nah dia yang mulai saat nanti apa? Maka jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah, ternyata ini nyambung apa yang saya sampaikan kemarin waktu subuh. Kenapa 64% faktor anak-anak itu menjadi stres karena keluarga? Itu salah satunya mungkin datanya begini. Bagaimana pelayanan yang mestinya dia dapatkan dari rumah, yang itu menjadi tempat tinggalnya, menjadi tempat tidurnya, yang menjadi tempat dia tumbuh dan berkembang, ternyata tidak dapatkan dari situ. Dia dapatkan dari kafe. Dan kemudian yang mestinya dia bisa menyelesaikan masalah di rumah dengan dia konsultasi kepada ayahnya, kepada ibunya, tidak dia dapatkan selain dia ngopi. Dan setelah saya tanya, apakah kamu selesai dengan masalahmu ketika kamu ngopi? Tidak juga. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini menjadi refleksi bagi kita bersama. Ternyata kegundahan anak kita itu adalah kurangnya rasa manusia, kemanusiaan dari kedua orang tua itu. Maka hadirin sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan, dan saya teringat betul bagaimana suasana di rumah dulu itu dengan Abi dan Umi saya itu. Ramadan itu adalah momentum quality time bersama keluarga. Bagaimana kedekatan kita dengan anak kita, itu jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah. Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita, bagaimana kita curhat, saling curhat. Jangan sampai kemudian anak kita itu menyembunyikan
menyembunyikan sesuatu pada diri kita. Ya, ini jangan sampai. Jadi kalau sudah ada indikasi anak itu tidak mau bercerita kepada kedua orang tua, hati-hati. Ini sudah masuk pada ranah kegagalan orang tua dalam berkomunikasi. Kenapa? Anak saja, anak kita sendiri tidak mau cerita dengan kita. Bayangkan ya. Jadi anak kita tidak mau cerita dengan kita. Padahal mestinya ya, kalau dari parenting yang diajarkan oleh Rasulullah, orang tua itu menjadi problem solving benar. Ojo curhat Ustaz, wong HP ini aku gak ngerti password opo, gak ngerti password. Wis pokoke tak tukokno HP cek karep-karepe ngono kan begitu. Itu kan orang sekarang wis gak mau tahu kan begitu. Nah ini jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki bersama. Jadi kita ini menjadi panjenengan semua ini menjadi orang yang mestinya memanusiakan manusia terhadap anaknya. Jangan sampai kita ini lebih baik dengan orang lain, kita berbicara baik, berkata baik dengan orang lain, tapi dengan keluarga sendiri malah lebih jahat. Ini yang kadang-kadang mohon maaf seringkali terjadi, Pak. Ya, saya misalnya guru dengan murid saya hormat, dengan wali murid hormat, tapi dengan istri apakah sama dengan beliau? Sama dengan kita? Atau kita semua apapun profesinya. Jangan kemudian ketika kita berinteraksi dengan orang itu baik sekali, komunikasinya baik sekali, attitude-nya baik sekali, tapi kemudian ketika di rumah kita seperti punya karakter yang berbeda, lebih jahat, lebih samar, lebih kasar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena tadi anak kita itu butuh dengan itu. Dan ngapunten jamaah sekalian, Ustaz, kenapa kok saya marah-marah? Saya itu capek bekerja untuk anakku, Ustaz, untuk keluarga. Pertanyaannya, ketika kita tanya sama anak kita, Mas, Mbak, jenengan butuh duitnya bapak sampean atau butuh keberadaannya bapak dan ibu sampean? Sebagian besar anak-anak saya ketika saya tanya seperti itu, yang dia butuhkan adalah keberadaan orang tua itu. Jenengan masuk duwe akeh mulai budal isu, berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Yang dia butuhkan bukan itu. Yang dia butuhkan adalah ketika jenengan hadir, anak mau berangkat sholat salim sama dengan, kemudian kita doakan, nak, belajar yang pintar, belajar yang serius, insya Allah jadi anak sukses. Ketika anak pulang, jangan doakan, jangan curhat, Mas, Mbak, gimana tadi sekolahnya? Yang dia butuhkan bukan uang kita, bukan fulus kita, tapi yang mereka butuhkan adalah keberadaan kita, Mas. Dan ini yang sulit, Pak. Apalagi orang tua sekarang, Masya Allah luar biasa. Bapak dan ibunya bekerja semua. Maka saya punya daycare, saya punya penitipan anak. Tapi syiar saya adalah bagaimana saya dan para ustadzah itu mengedukasi kepada anak itu. Nah, kenapa kok mamamu, ibumu menitipkan kamu di tempat ini? Karena mamamu sayang, papamu sayang. Dan kamu tempat ketika saya buka awal daycare itu, banyak yang nggak mau pulang ketika dijemput orang tuanya. Alasannya apa? Aku lebih suka di sini, aku lebih senang di sini. Dalam hati saya, ono nang ngene kan begitu. Ada apa di rumah ini? Kok dia lebih senang di tempat saya? Ada apa? Tapi singkat cerita, setelah saya edukasi kepada para ustadzah pengasuh itu, tolong sampaikan. Akhirnya apa Pak? Yang terjadi? Ketika waktu jam pulang, anaknya sudah, mana mamaku, mana ayahku? Karena mendapat edukasi, kenapa dia dititipkan di sini? Karena mamanya sayang, papanya. Maka jamaah sekalian,
Kalau ada indikasi tadi, anak kita tidak mau curhat dengan kita, anak kita lebih cenderung menyimpan rahasia, lebih senang men-share kepada medsos, men-share kepada orang lain, berarti sudah ada indikasi kegagalan dalam mendidik anak. Kalau boleh saya katakan begitu. Tapi ketika kemudian anak kita itu lebih senang curhat dengan kita, lebih senang untuk berkomunikasi dengan kita, lebih senang curhat sama kita, berarti sudah ada upaya keberhasilan dalam mendidik anak. Kenapa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Setidaknya ketika kita mampu menjadi tempat curhat, dia tahu Pak, ketika dia mendapatkan masalah, dia harus kemana, dia ngerti. Bukan ke kafe lagi, bukan ke tempat tongkrongan lagi, bukan ke tempat-tempat yang tidak kita harapkan, tapi dia ngerti. Oh, setidaknya dia curhat kepada sampean, sehingga kemudian kita bisa mengedukasi. Nah, tidak ada orang yang tidak punya masalah, tidak ada orang yang tidak diuji, semua diuji. Jadi kan bisa mengedukasi. Tapi ketika anak itu tidak kembali kepada sampean dan dia ke kafe, dia ngopi, ketemu nggak solusinya? Mungkin masalahnya akan nambah ketika dia bertemu dengan anak-anak yang sama-sama punya masalah. Aku nang nyoma itu dicerewetin tok, digebukin tok bapakku. Ibu lu sangat cerewet, gak orang-orang. Ketemu lho podo. Ngapunten Pak, saya pernah komunikasi sama Ustaz Heru. Apa awal mula anak itu bisa LGBT, suka dengan Sahabat, karena bermula dengan ketemu senasib. Kok podo nasib ini? Akhirnya dia saling itu, akhirnya LGBT. Bisa dapatkan dari Ustaz Heru Sumahadi ketika saya komunikasi dengan beliau. Oh iya. Makanya keluarga itu Pak, penting banget. Jemaah sekalian, semoga ini menjadi refleksi bagi kita bersama. Momentum Ramadan menjadi momentum keluarga, quality time. Kita bangun komunikasi, kita bangun interaksi, kita bangun kemanusiaan di dalam keluarga kita. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum